Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryati Buton, NIM 2018-41075. Nah, di sini Ibu akan membawakan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kita lihat bagian pertama untuk petunjuk. Nah, ini adalah merupakan penjelasan tentang ikon yang digunakan dalam media pembelajaran ini. Kita lihat di tujuan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian, dapat mengelompokkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Setelah itu, kita masuk pada materi. Nah, untuk materi yang Ibu bawakan hari ini yaitu pengertian larutan elektrolit, elektrolit senyawa ion dan kovalen, larutan non-elektrolit, dan perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kita masuk pada materi yang pertama. Nah, yang pertama yaitu definisi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Contohnya larutan gula dan larutan garam. Pada larutan gula adalah zat terlarut dan air adalah pelarut. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini adalah gula dan air. Nah, ketika kedua campuran ini telah menyatu, maka dikatakan sebagai campuran yang homogen. Nah, selanjutnya, berdasarkan sifat daya hantar listrik, larutan dibedakan atas larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk elektrolit sendiri adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik itu seperti apa? Kita lihat di jenis-jenisnya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari larutan elektrolit, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, ini merupakan gambar dari elektrolit kuat dan ini elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat ini di mana ion atau molekul itu dia terionisasi dalam larutan sehingga dapat menghantarkan arus listrik dan menghasilkan lampu yang nyala terang. Kemudian di larutan elektrolit lemah ini ion terionisasi sangat sedikit sehingga lampu itu dia nyalanya sangat rendah dan nyalanya itu sangat redup. Nah, untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu ada pisang, ada lemon. Nah, untuk materi ini Ibu ambil itu lemon. Nah, lemon ini ketika dipasang dengan paku tembaga dan paku seng, kemudian disambungkan ke lampu katoda. Nah, lampu itu akan nyala, tapi harus kita lihat, harus pasang dengan buah lemon yang sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan lampu yang nyala terang dengan elektrolit kuat. Nah, untuk satu buah lemon saja tidak memungkinkan untuk lampu itu dia nyala atau tidak. Nah, untuk selanjutnya, elektrolit senyawa ion dan kovalen. Nah, untuk senyawa ion dan kovalen ini, senyawa ion itu senyawa yang berikatan secara ion, di mana ikatan ion itu perpindahan elektron dari atom-atom ke atom yang lain. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti NaCl. Nah, NaCl ini nanti dia membentuk Na+ dan Cl-. Nah, ion dari Na+ dengan Cl- ini nanti dia akan bergerak bebas dan terionisasi sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Nah, sehingga untuk kemungkinan besar elektrolit senyawa ion ini dia dikatakan sebagai elektrolit kuat sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, untuk senyawa kovalen ini senyawa yang berikatan secara kovalen, di mana ikatan kovalen yaitu pemakaian bersama elektron dari dua atom, contohnya yaitu HCl. Nah, untuk HCl ini nanti dia membentuk H+ dan Cl-. Nah, untuk HCl ini ion-ionnya nanti akan terionisasi dan molekulnya itu bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, untuk senyawa kovalen polar ini tidak semuanya itu dapat terionisasi dalam air sehingga menghasilkan daya hantar listrik itu sangat rendah. Kemudian kita masuk pada larutan non-elektrolit.
di mana larutan non-elektrolik adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya itu seperti alkohol, urea. Nah, yang ibu angkat yaitu adalah urea. Nah, untuk urea ini larutan itu dia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ion itu tidak terionisasi dan tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ini adalah perbandingan antara elektrolit kuat dan lemah. Nah, elektrolit kuat contohnya itu larutan NaCl itu dia dapat bergerak bebas sehingga ion-ionnya itu dapat terionisasi, dan ini sedangkan ion-ionnya tidak terionisasi ya. Nah, kemudian untuk ciri-ciri larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi, tidak dapat menghantarkan arus listrik, dan tetapan derajat ionisasi alfa sama dengan 0. Nah, ketika diuji elektrolit itu lampu tidak nyala dan tidak ada reaksi apapun dan tidak muncul gelembung-gelembung gas. Nah, kemudian ini adalah perbedaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, ini kalian dapat melihat pada tabel di bawah ini, yaitu elektrolit dia mengandung ion, sedangkan non-elektrolit itu dia tidak mengandung ion, dan tetapan derajat ionisasi alfa kurang lebih dari 1, dan di si non-elektrolit alfa sama dengan 0. Nah, kita masuk pada evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini kalian dapat memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Apakah A. membentuk satu fasa? Salah. B. Zat terlarut tersebar merata dan medium pelarut? Salah. C. bersifat homogen? Salah. D. Ya, ternyata benar ya, tidak ada interaksi antar partikel pelarut dan zat terlarut. Nah, E. kemungkinan salah ya, karena yang benar adalah kemungkinan benar adalah D. Nah, untuk selanjutnya, 2 campuran berikut yang bukan larutan adalah A. sirup? Salah. B. Fanta? Salah. C. Gula pasir? Salah. D. Kuningan? Salah. Ya, yang benar adalah E ya, karena Peru ini dia tidak termasuk larutan ya. Nah, untuk yang ketiga, udara merupakan larutan gas dalam gas. Komponen gas yang berperan sebagai pelarut adalah A. O2, B. H2, C. N2, C. O2, dan H2O. Kemungkinan manakah yang benar? Kita lihat. Ternyata A yang benar ya. Kemungkinan ini adalah pernyataan yang salah karena O2 ini kebanyakan tuh gas yang berada di atmosfer kemudian di muka bumi ya, tetapi dia juga berperan sebagai pelarut. Nah, kemudian kita masuk kepada referensi. Nah, ini adalah daftar pustaka. Nah, materi yang kalian belum paham dan belum mengerti, kalian juga bisa dapat melihat pada referensi di bawah ini. Kalian juga bisa melihat jurnal, buku lain untuk sharing, share untuk menambah wawasan kalian. Nah, selanjutnya, untuk materi hari ini sekian sampai di sini. Salah dan lebih saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.